Bismillahirrahmanirrahim. Betnigahi maras, penyakit pandangan yang kotor. Angko ke bohot se gunahi, dari mata banyak sekali terjadi perbuatan dosa. Lekin यहाँ एक खास गुनाह का जिक्र है, वो क्या है? betnigahi. Tapi di sini disebut perkara yang khusus, yaitu melepaskan pandangan yang tidak benar. Lekin us guna ko log guna semeste ini. Tapi sebagian besar orang menganggap, memandang kepada yang bukan mahram itu sebagai perkara yang bukan termasuk dosa. बहुत लोग नजर में मुब्तला होते हैं, यानी गैर महरम की तरफ देखते हैं. Sebagian orang terkena penyakit ini, yaitu mata selalu melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. और उसकी जरा परवाह नहीं करते. Dia ngobrol dengan wanita tanpa tundukan pandangan, atau dia berjalan di pasar, kanan kirinya nampak wanita-wanita kan bukan mahram, matanya mengikuti suasana di sekitarnya dan dia tidak peduli. Balki ऐसा मरज है कि उससे बहुत काम लोग पाक. Dan ini adalah satu virus penyakit yang sangat sedikit orang selamat dari penyakit ini. क्योंकि अक्सर उन गुनाहों से लोग बचते हैं जिनके इर्तिकाब में फौत, जान या रिश्वाई का ख्याल हो, और उस गुनाह में जान, इज्जत, फौत नहीं रहती. Karena sumber sebab dari orang berbuat dosa, kalau mengerjakannya, hilang kehormatan dirinya, hilang harga dirinya, maka dia akan tinggalkan dosa itu. Tapi memandang wanita yang bukan mahramnya, tidak terjadi di situ hilang harga dirinya, hilang kemuliaannya. कि अवल तो दूसरों को नजर की खबर ही क्यों कर हो सकती है. दूसरे अगर नजर की इतला भी हो जाए तो नियत की क्या खबर. Pertama, waktu kita berjalan di pasar berdua bertiga, mungkin kepala kita tidak menoleh ke arah wanita itu, tapi kepala tegak, badan tegak, tapi mata dia jauhlah. Nah, orang di kanan kiri kita yang berjalan sama kita tidak melihat jauhlah mata kita. Jadi kita nggak ketahuan kalau berbuat dosa, melihat yang bukan mahram. Ini satu sisi. Terus kalaupun seandainya kita berbicara dengan wanita, tapi niat kita orang tidak lihat. Kalau niat kita memandang wanita itu dengan pandangan khianat mata, atau ada yang kita simpan di hati kita, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Tatkala kita ngobrol sama wanita itu macam-macam di hati kita punya, dia apa namanya, dia baku cakar di hati kita itu macam-macam punya bayangan. Tatkala kita ngomong, dan suara hati itu nggak ada yang tahu. Jadi orang menganggap, ini ustaz, ini imam sah, jadi tidak mungkin dia macam-macam.
kita memandang yang berlebihan, kemudian kita memandang dia dengan perasaan, ada nilai plus, kita memandang dia beda dengan yang lainnya yang tidak cantik. Itu orang tidak tahu isi hati kita itu. Itu yang Allah firmankan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dia tahu khianat mata kamu dan dia tahu isi hati kamu waktu kamu memandang kepada wanita itu. Ini putri yang dengar ta'lim ini dikiaskan dengan melihat laki-laki. लोग उससे भी बचते नहीं. Banyak orang tidak selamat dari perkara ini. क्योंकि समझते हैं कि मुमकिन है कि उसके वुकू और इल्म से किसी को बेदगुमानी पैदा हो जाए, इसलिए उससे भी बचते हैं. Jadi nggak mungkin orang sangka buruk sama kita. Jadi karena orang nggak akan sangka buruk dengan kita, karena penampilan kita soleh, mufti sahab, imam sahab, ulama nggak mungkin orang sangka buruk sama kita. Makanya kita dalam hal ini ahli ilmu, ahli madaris, banyak juga tidak selamat dari penyakit ini karena tidak menganggap hilangnya harga dirinya dengan berbuat dosa seperti itu. लेकिन उसके कल्ब में ये मर्द syahwat का होता है. Tapi di hatinya sudah jelas masuk di dalamnya penyakit syahwat. और लुत्फ ये के बावजूद उसके कल्बी मर्ज के ये शख्स अपने को मुत्तकी समझता है. Dan ada lagi perkara yang halus. Sudah dia ngobrol sama perempuan, sudah dia menikmati garam haram, maksudnya paham ya, garam haram. Sudah melihat yang bukan mahram, atau sudah menikmati kecantikan istri orang atau anak gadis orang, terus merasa diri muttaqi lagi, merasa diri bebas dari dosa. Ini satu dosa lagi yang lain. हालांकि ख्यालात उसके निहायत गंदी है, padahal pikirannya penuh dengan kotoran. और अक्सर वो हदीस नफ्स से बातें करके मजा लेने. Dan tatkala hatinya sudah kotor dan nafsu telah menguasai ruhnya, maka bisikan-bisikan nafsu yang mengarah kepada syahwat, dia merasakan kelezatan di dalam. Nanti biasanya waktu mau tidur atau saat bersendirian, terbayang itu bisikan-bisikan nafsunya itu. Terulang lagi apa yang dia lihat, kemudian seandainya jadi istri saya, seandainya kita bisa berduaan. Itu bisikan-bisikan seperti itu terungkap. Dan orang ini merasa lezat mengikuti bisikan-bisikan nafsu. Ini satu dosa lagi. Ini namanya zina hati, zina pikiran. Baat awqat azam bhi ho jata hai. Yani agar usko mauka mil jaye to ye harkiz na bache. Bahkan ada satu ketetapan, saya akan ketemu dia di sana. Seandainya kita bisa ketemu di sana, seandainya saya bisa ngobrol sama dia di tempat ini, ada ketetapan hati dia. Dan seandainya terjadi itu, dia tidak bisa selamat, siapapun dia. Dan ini terjadi sul khatimah akhirnya. Jangan bermain-main dengan dosa-dosa kecil. Kemarin kita sudah sebut, Kiai Mufassir mengatakan melihat wanita yang bukan mahramnya ini dosa kecil, tapi ada jawab semuanya. Ulangi, Kiai Mufassir bilang melihat wanita yang bukan mahramnya ini dosa kecil, tapi dosa kecil tapi besar. Guru rohaniah kami di Pakistan
tempat kami belajar di Ashraful Madaris, namanya Hakim Akhtar. Beliau mengatakan untuk jadi wali cukup 4 syarat. Penampilan zahir diperbaiki, nanti batin Allah akan perbaiki kamu. Pertama, jenggot jangan dicukur, kumis jangan melewati bibir, celana sarung jangan isbal, jangan melewati mata kaki. Kemudian mata jangan lihat yang bukan mahram. Bas, 4 amalan zahir ini kita pegang baik-baik, Allah akan perbaiki batin kita. Jab uski adat ho jati hai to uska corna nihayat diswar ho jata hai. Kalau udah biasa menikmati garam-garam yang haram ini, kalau udah biasa mata bilolo, oke, kita punya HP, tapi harus takwa, harus warak. Yang gambar wanita jangan kita lihat. Kalau udah biasa lihat di TV, terus biasa lihat di pasar, biasa lihat di airport, begini terus, apa yang terjadi? Meninggalkannya pun rasanya susah. Susah untuk ditinggalkan. Sehingga mata ini selalu ekornya tuh mengarah kepada yang seperti itu. Sehingga terjadi pun peristiwa anak kita sendiri melihat kita berbuat seperti itu. Dan akhirnya jatuhlah harga diri kita. Awalnya tidak kelihatan. Tapi kalau sudah tidak kontrol, kalau sudah menjadi adat, sudah menjadi hobi, akhirnya lepas kontrol, sehingga menyebabkan jatuhnya. Kan orang tidak lihat kita melihat wanita. Seolah orang tidak lihat niat kita apa. Tapi kalau sudah over, sudah menjadi penyakit dalam hati, lepas kontrol, gak cukup lihat sendiri, di atasnya orang juga masuk neraka. Semoga Allah berikan kepahaman sama kita, dan kita diberikan taufik untuk amal. Ini Abu yang Mufassir ini kelebihannya yang Maulana perhatikan, yang saya perhatikan, beliau mengamalkan ilmunya. Dan saat beliau ketemu Nabi Khidir, setelah beliau berperang dengan setan, waktu beliau berzikir, ini Maulana langsung tanya sama beliau jam 2 malam, sambil pijit-pijit kakinya. Alhamdulillah, tangan yang penuh dengan dosa ini masih bisa pijit-pijit kekasih Allah punya kaki. Saya dengar Pak Kiai sempat jumpa Nabi Khidir. Beliau senyum-senyum, tapi beliau tidak mengiyakan, tapi beliau cerita. Ramadan, saat berzikir, timbul bisikan setan. Kau tidak bisa mengalahkan zikir saya, kata setan. Jadi dia beradu dengan setan. Zikir 6 hari 7 malam atau 7 hari 8 malam, tidak tidur. Tidak tidur. Akhirnya muncul seorang berjubah putih menawarkan ilmu yang tinggi, mau dinaikkan ilmu beliau ke atas. Tapi beliau ingat Rasulullah SAW waktu ditawarkan Rabbi zidni ilma, wahyu itu, beliau tidak mengucapkan wahyu itu, takut tidak bisa mengamalkan ilmu. Tapi Jibril 3 kali menekankan itu, baru beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Rabbi zidni ilma. Tapi setelah itu beliau berdoa, Allah manfa'ni bima 'allamtani, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa na'udzu bika min qawli bil 'amali. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, berikan aku manfaat dari ilmuku, dan aku berlindung dari perkataan yang tanpa amal. Jadi saya ingat hadis itu, kata Abu yang Mufassir, lantas beliau bilang, saya hanya ingin bisa mengamalkan ilmu saya. Nah, kita ini secara umum, ahli-ahli ilmu, ahli madaris ini, kemarin sudah kita pelajari juga. Sibuk kita ngajar, sibuk kita belajar dan mengajar, sibuk kita menghatamkan kitab, kurikulum di kelas,
Tapi amalan saya bagaimana? Hampir tidak terfikirkan. Semoga Allah selamatkan kita daripada penyakit ini. Dan semua ahli pesantren dan ahli madaris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa amalan salihan mutaqabbala wa shifaa min kulli da'. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا ونعوذ بك من القول بلا عمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.